Nah, ini jadi lanjut cerita ya. Cerita ke Peniron sini. Awalnya di sini sebelum terbentuk Brujul Adventure Pak. Jadi yang jenengan tempat ini dulu itu jarang sekali diambah wong karena semuanya ini tertutup. Jadi semak belukar ini di sini semak belukar semua. Batu-batu itu tidak kelihatan. Nah, itu awalnya ya. Dan tidak ada akses dari bawah sampai ke sini. Yang ke sini ya hanya orang ngarit atau mungkin deres pinus. Nah, itu berawal kita ngobrol dengan teman-teman. Jadi sore ya malam habis isya kita ngobrol ya ada orang 10 lah. Teman-teman ada teman-teman Karang Taruna, terus ada teman-teman organisasi lain, ada Ansor dan sebagainya ngumpul di rumah saya di teras lah gitu. Hanya ngobrol biasa sih sebenarnya. Nah dari situ kita ngobrol. Ini apa ya, potensi apa yang kita miliki di Peniron. Ini cerita Peniron ya. Apa sebenarnya yang dimiliki? Kita ingin bikin wisata tapi tidak punya laut ya. Kita pengen bikin apa tapi tidak, misalnya bikin kolam ya duitnya banyak dan sebagainya. Nah akhirnya teman-teman itu ada yang menyampaikan, oh kita punya gunung begitu, Gunung Brujul, namanya Gunung Brujul ini, sehingga dinamakan Brujul Adventure Park karena apa, gunungnya itu namanya Gunung Brujul, itu di atas puncaknya. Kalau jangan mau ke puncak ini dari sini ke sana ya setengah kilo lagi lah, lebih mungkin. Jadi biasanya teman-teman itu biasanya kalau rombongan itu ngecamp di sini, nanti habis subuh naik ke puncak, lihat sunset apa sunrise ya, sunrise ya, sunrise ya, lihat sunrise. Kalau naiknya sore ya bisa lihat sunset. Nah, itu. Nah, dari diskusi kecil itu akhirnya muncul. Coba kita kan punya gunung. Namanya Gunung Brujul ini sebenarnya orang sudah apa ya, sudah familiar dengan nama Gunung Brujul ini. Tapi kita belum berpikir untuk wisata. Nah, akhirnya dari situ oh ya sudah, tapi dipetakan waktu itu, oh satu punya gunung gitu, oh dua punya sungai Lukulo, oh tiga punya sawah gitu, oh apalagi ditulis gitulah. Nah terus ketika sudah ada itu, ini mau kita apakan ya gitu, oh ya mungkin dibikin wisata. Nah waktu itu kita survei, saya hanya berdua jalan dari bawah sampai sini sampai puncak sana. Oh iya ya, ini mungkin kalau dibuka wisata itu bagus. Padahal jalan dari bawah sampai sini. Karena motor nggak bisa, apalagi mobil. Nah, dari situ kita pulang lagi, kumpulan lagi kayak gini gitu, Karang Taruna kayak gini lah. Oke, terus sebagiannya sudah kita izin secara lisan dulu ke desa, izin lisan dulu ke perhutani karena ini wilayah perhutani. Nah, izin secara lisan sudah, oh ya boleh, boleh. Nah, akhirnya pada waktu itu terus diagendakan kerja bakti di sini. Nah, orang pada bingung, kayak digawe apa? Orang pun sudah, kalau kita bicara abdi gawe wisata, orang sudah pesimis dulu. Nah, siapa sih nggak tulan mengana? Begitu. Karena tidak mungkin, karena dari bawah sampai sini jalannya kecil. Sekarang kan sudah lumayan lah dirabat. Dulu nggak ada jalannya itu mas. Ini paling setengah meter lah, nggak ada. Nah, setiap hari kita jalan ke sini. Yang kita lakukan pertama adalah ya bersih-bersih ini. Dibabat semuanya, batu-batunya dibersih. Nah, tapi orang sebagian besar itu pasti pesimis. Siapa sih gertulan ngono? Terus apa maning-maning apa mantep hal dina gawani pacul munggah karo arit. Nah, berawal dari situ tapi kita jadi terpacu. Terus kita kerja bakti. Nah, akhirnya kok kita lagi kerja bakti ada satu dua orang datang. Kalau Sabtu
tambah lagi ada 5 orang dari luar daerah loh ya. Padahal waktu itu ya promosinya belum bisa ini, belum banyak lah. Nah, terus hari Minggu tambah lagi, tambah lagi. Nah, akhirnya waktu itu, oh iya ya, ini berarti mungkin ini kalau diseriusi jadi wisata ini. Ini benar. Nah, di samping itu hutan sini, itu ya hutan ini hutan belantara ini dulu ini. Itu terkenal orang kalau datang ke sini pun takut karena orang mengatakan di sini itu angker. Nah, dalam proses itu juga banyak tantangan ya. Di samping tadi yang gembosi lah apa mantep lah siapa sing plesir gitu. Lah siapa sing ini. Nah, tapi teman-teman dari sekarang, dari dulu sampai sekarang ini masih kompak. Sampai sekarang itu masih ada pertemuan rutin setiap bulan sekali dengan arisan. Sekitar 30-an orang yang teman-teman pengelola di sini. Cuma kalau kita libatkan ya melihat acaranya. Kalau acaranya cukup dihandle orang 10, kita datang teman 10. Kalau pas lagi rame lebaran atau apa, kita semuanya suruh berangkat melihat eventnya. Nah, waktu itu setelah diresiki kita bingung. Udah kayak gitu dalannya angel masa nggak dina melaku. Itu hampir 1 tahun loh kita kerja bakti jalan ke sini mah. Dari bawah sampai sini melaku. Gawe kiye mbak, gawe kiye melaku ke ngisornya. Rasanya kan nangis kudu nangis sih. Melaku lu bayangan kat ngisor mbak kan jenengan kan numpak truk kan ngono ya, mengenai melaku be kesel, kowe ke parkiran kan ngisor, melaku gawe kayak gitu dipikul. Terus gawe toilet, gawe apa. Itu. Rasanya kan kudu kepriwe kayak kudu langsa banget tuh nangis itu. Nah, sih kayak gue sih tuh apa mantap ya kan tambah ini maning. Nah, sudah berjalan seminggu kita kerja bakti di sini, ada saja aneh-aneh yang datang gitu. Jadi malam-malam saya pernah itu di demo orang, ya didatangi orang lah, hujan lebat jam 10. Saya kan hutan betalan sih, saya kan hutan. Pas lagi di toko saya didatangi orang, mas pokoknya jenengan siki kudu melu aku. Apa sih mas udan-udan iki ya? Ora siki kudu melu nyong. Bengi jam 10. Udan gede. Ya wis konten istilahnya. Saya siap-siap terus berangkat. Di sana apa mah? Di sana saya sudah ditunggu banyak orang. Karena apa? Di situ ada orang yang lagi kesurupan. Orang yang lagi kesurupan itu. Orang 3 lagi kesurupan semua nunggu saya. Goleng ngerumit, goleng ngerumit. Maksudnya goleng ngomong niku, "Pokoke jenengan aja wani-wani. Gue bisa cilik. Pokoke oleh niat arep gawe wisata nang Brujul kudu liren." Iku mah. Kudu liren. Gantian sing siji mari sing siji ngomong, siji mari ngomong. Jadi bocah nom tapi boleh ngomong wis kaya wong tua iki suarane. Nah di situ tuh banyak orang karena di situ mau hajatan. Nah, terus akhirnya tak ringowakan gue. Ringowakan. Terakhir wis arep rampung arep bali wis pada medang. Wis medang disit. Nah, medang disit. Oke medang gue. Umat maning mas wajane digubyuk. Pokoknya bocah cilik gorengan bocah cilik kan nyom. Kowe bocah cilik pokoknya ngesuk aja wani-wani buka kae kowe kudu liren. Kemudian mas gue kudu liren. Ya, wis tak kenal bae. Suwen karena nyong kesel, nyong badi pamit. Ya wis lah, tak pikir meneng ya. Karena serius. Golek gue kan golek ngomong kan serius. Ya buku serupan temenan apa orang yang ora paham ya. Tapi faktanya seperti itu. Sampai hari ini kemutan. Nah, setelah pulang saya sudah ditunggu teman-teman nangisor. Ya bukti apa-apa kenal sih, Mbak. Nah, ditunggu nangisor. Oke, Bang. Kayak gini. Jadi intinya di sana ada kayak gini. Aduh.
batir pun sempat lemes. Aduh, liren bapak ya lah, wis down gitu kan, liren bela mbok temenan gue akhirnya kan gendut yang tadinya semangat tiap hari kesini kerungu kabar kayak gue liren bebang lah ya kan lemes gitu. Nah wis tambah kayak maning suka geger mening. Kita cerita tapi nyata karena saya pelakunya dan teman-teman. Nah esok geger maning ibu-ibu reang. Jadi kabar mau bengi esok wis pada kerungu kabeh wong ya. Esok wis nyebar kabare. Kowe mau bengi nang kana nang iki intine ora buka gunung ricul. Nah, wong wadon wis pada kerungu kabeh pada mengumah. Nah, tolonglah liren bae. Bener mas? Liren bae lah. Jadi ibu-ibu pada ngomong kayak gue, ya wis liren bae lah, mbok temenan. Nah wis akhirnya tak pikir maning. Duh, kayak temenan apa ora ya. Nah akhirnya saya banyak konsultasi dengan ya orang-orang lah di sini, tokoh masyarakat dan sebagainya, dengan teman-teman yang lain. Intinya pada waktu itu terus saya adakan rapat kembali. Saya putuskan bahwa kita harus teruskan, intinya seperti itu. Jadi kalau kita sudah niat ya harus sampai jadi apa yang kita tuju, kita usahakan agar bisa begitu. Nah ini maksud saya apa? Artinya ini adalah kalau kita tidak serius ya, kalau kita tidak serius, niatnya setengah-setengah, ada seperti itu, pasti lah ya wis liren boy. Ya kan? Sama seperti jenengan di Karang Taruna yang berencana buka wisata di tengah sawah, kalau niatnya setengah-setengah, bene diomong wong tok. Wah, bocah kurang penggawean misalnya. Ya liren. Apa maning kayak miki-miki, "Wah, aku liren." Ya esok-esok terus liren kayak negasik liren ya kan. Nah, artinya saya ingin menekankan bahwa sesuatu itu harus diniati dengan tekad, diniati dengan baik dan tekad yang bulat. Wong kita niatnya baik kok. Niatnya apa? Kita niatnya satu, melestarikan alam, yang kedua adalah ya bagaimana memberdayakan masyarakat, berdaya secara ekonomi, berdaya secara ya sumber daya manusianya bisa lebih ini. Karena saya orientasinya di sini, di samping mungkin ada sedikit banyak yang buka warung kayak gitulah, tapi di sini juga sering diadakan event-event, misalnya kita ngundang pas acara apa, sarasean, seminar apa dan lain sebagainya, biar masyarakat sini juga pada pinter gitu loh. Orang kurang ngerti nih ngarit karo deres karo apa, tapi minimal ada ya tau kurung lah sing aneh-aneh sing ya ilmu-ilmu baru lah begitu. Nah sudah proses itu kita lalui, akhirnya kita temenan. Nah temenan saya mikir waktu itu sudah banyak, lumayan yang berkunjung ke sini sudah banyak. Nyobek kumun kiwung di tahun mau jenengan nanti mbak rombongan gitu, petanan rombongan ya pecah-pecah kayak jenengan gini 10 dah kerungu kan dia yang kurung lah, tambah hari tambah banyak gitu loh. Nah terus saya mikir ini kita kejar harus sampai selesai, minimal ini sudah rapi, jalannya minimal ya bisa dilewati oleh motor. Waktu itu belum dilewati motor sih, saya kerja bakti dan teman-teman sih, penting jalannya bisa dilewati motor. Nah setelah rapi saya mikir mikirnya apa? Kie kudu di viralna lah cara sih, kepriye carane biar wong itu pada tekan mengenai, wong pada penasaran mengenai. Nah ini fakta. Lah kita rapatkan dengan teman-teman OS, kita ngundang bupati, kita akan adakan event tingkat provinsi Jawa Tengah. Eventnya apa? Lomba lintas alam, melakukan insur tekan dhuwur, lomba. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah teman-teman Mapala, teman-teman Sispala, dan juga komunitas-komunitas lain yang ya pecinta wisata dan pecinta alam lah. Betul. Kita adakan lomba lintas alam tingkat Jateng dan DIY dengan mengundang bupati. Nah, saya mikir maning, kayak urung aneh, kayak urung mungkin wong mau datang pun masih mikir-mikir apa yang kira-kira bisa menjadi ikon di sini. Nah, gemien nang Kebumen
Itu urung anak sepeda gantung kayak gitu. Anaknya benenang Bandung. Dan teman-teman kita beli sepeda itu, kita upload, nek kepen sepeda gantung, orang usah mawi antri nang Bandung, cukup di Kebumen. Nah, bener. Akhirnya kita sepakati waktu launching peresmian ini, kita undang bupati, kita undang seluruh tokoh masyarakat. 2 hari 2 malam kita adakan event, kita tanggap semua, hiburan cepetan, hiburan apa, orchen, janeng, apa, kita tanggap semua di bawah ya, di bawah, dengan lomba lintas alam dibuka oleh bupati, diikuti oleh ribuan peserta. Nah, saya mikir lagi, kia nek kurtak-kurtak tok di lomba tok orang main. Terus saya mikir lagi, kia kudu karo lomba foto kia. Biasanya lagi seneng selfie. Lomba selfie foto yang peserta wajib foto dan wajib diunggah, diupload di media sosial. Betul. Nah, setelah itu diupload, ramai, acara dikunjungi banyak orang, ribuan orang. Nah, itu hampir mendekati Lebaran karena di bulan Saban tinggal puasa. Nah, kita genjot, kita persiapan di bulan Lebaran ini karena orang sudah pada dengar, pada kerungu, wis viral. Kita siap-siap badan nyambut tamu dengan kondisi yang masih belum jalannya, ya baru bisa dilewati motor gitu. Nah, betul, akhirnya apa? Akhirnya terus badan betul Mbak. Di sini itu selama Lebaran itu pengunjungnya berapa waktu itu? 20.000 pengunjung. Dengan jalan yang masih sulit. Nek sing ora kuat didorong na montore, nek ora wani mudun digandul na montore. Betul itu Mbak. 20.000 pengunjung yang awal itu. Dan teman-teman kita itu belum pernah kayak gini, belum tahu ngomong wisata gitu loh. Nah, cuma saya pesennya pokoknya ada tamu dilayani dengan baik. Yang bagian parkir diterima di parkir, dilayani dengan baik. Di loket dilayani dengan baik. Kalau nanti perlu gate dipandu. Kalau perlu nanti ada yang naik sini, sudah ada petugasnya. Di sini sepeda itu dulu itu antrinya panjang banget. Jadi jenengan tak esuk bisa numpangkan kok sore. Itu waktu Lebaran pertama itu. Itu serius. Nah, sudah kita terima tamu, ala anak udan bingung maning. Ki udan wong wis nang dhuwur kabeh, mudune kepriwen. Akhirnya dipelur-pelur-dakan wong kene sing gawe di motor mudune gitu lah. Ya. Dan gratis, orang bayar. Saya pesankan kalau sudah bayar tiket, kalau teman-teman yang di parkir sudah bayar parkir, tidak boleh mungut bayaran lagi. Walaupun toh mereka ada yang aweh lila ikhlas lala, kalau sudah bayar parkir tidak boleh ditarik lagi. Bener. Akeh sing melas mungkin aweh maning 10.000 maning. Tapi saya sarankan tidak usah diterima, cukup bayar tiket parkir dan tiket masuk saja. Nah, sehingga itu menjadi kabar yang baik. Oh ya, di sana dilayani dengan baik lah, gitu ya. Nah, itu perjalanan itu tahun 2017, Pak. 2017 ya. 2018 masih rame pengunjung, masih ribuan pengunjung. 2019 lumayan, tapi dilalah anak covid itu kan semua wisata harus tutup, orang tidak ada pengunjung 1-2 ya. Kalau sudah terpaksa di sini ya monggo enggak apa-apa, tapi kita tidak narik tiket 2 tahun libur. Nah, sampai 2021 kemarin 2002 itu sudah mulai dibuka lagi sampai hari ini. Ya alhamdulillah, banyak wisata-wisata yang karena covid tidak bisa bertahan, tapi alhamdulillah di sini masih bisa bertahan. Dan insya Allah kita minta doanya, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berbenah lagi sehingga bisa ramai lagi. Target saya ini kan sekarang sudah lumayan, itu nanti yang ditanjakan tadi itu yang masih tanah itu minggu ini insya Allah dibangun. Nah, nanti kita sambil berbenah di atas ini karena perawatannya juga cukup lumayan, harus bayar listrik, harus perawatan gazebo dan sebagainya. Nah, sekarang sudah mulai lumayan, kunjungan-kunjungan sudah mulai datang, pesanan-pesanan kunjungan sudah mulai datang.
Tapi cita-cita saya dan teman-teman itu belum pol sampai gini. Saya pengen dari bawah sampai sini nanti di aspal yang halus begitu. Di sini dibangun yang permanen. Terus mungkin bisa nanti kalau jalannya sudah halus di aspal dan sebagainya sampai sini sudah fasilitasnya komplit, bisa ya di samping camping mungkin buka wisata malam. Ini cita-cita. Ya, sekarang kan baru 5 tahun. Cita-cita saya 7 tahun atau 8 tahun, insya Allah sudah di aspal banyak saya. Karena di sini nih mas, dulu saya itu tidak pernah minta-minta bantuan itu. Jalan dari aspal ke sini itu semuanya, jadi energi kita teman-teman pengelola itu habis ke gawe dalan ke ngisor tekan dhuwur. Dan saya tidak pernah bikin proposal jaluk sana jaluk sini, ditawani Pak. Jadi ada orang dinas waktu itu, malah tangganya jenengan mungkin Pak Amir desa Wadolir itu datang ke sini jalan dari bawah. Nah mau saya bonceng nggak mau, nggak usah, saya jalan saja jenengan nemani jalan. Nah saya kan bingung, terus sampai atas Medang ngopi terus tak tahu Pak ini orang belum dibonceng apa. Saya itu ingin tahu jalannya berapa jauh dari bawah sampai sini dan bagaimana kondisinya. Terus maksudnya Pak, maksudnya kok tak usul, nah tak bangun. Waktu itu masih jadi kepala Dispermades. Nah, waktu itu. Nah, temenan enggak sesuai kita dapat bantuan 475 juta untuk bangun jalan itu. Tapi prosesnya tidak gampang karena tanah itu tanah milik warga. Jadi dulu baru ya hanya jalan kaki, tapi terus kita minta warga untuk hibahkan tanah ya untuk jalan. Padahal uang sudah siap sana digelontorkan, tapi syaratnya mas kudu lemah wis hibah. Ini kena pusing mening. Nek ora hibah ora bisa dibangun. Padahal sing dilemah wong pira? 57. 57 wong mas. Jadi dikumpulkan dulu itu. Dikumpulkan anak ping 20 Mbak. Jadi kita yakinkan Pak, ini ke depan kita itu apa harapannya seperti ini. Ketika sudah ada jalan di samping untuk jalan wisata, tapi jalan pertanian juga. Jenengan ketika punya hasil panen budin atau apa atau punya kayu di sini, kalau nanti sudah jalannya bagus, jenengan ya kepenak truk wis tekan ngene, motor tekan ngene, ora kudu mlaku ke ngisor. Nah, akhirnya dengan proses panjang itu ya ada 1-2 orang yang ngeyel lah. Tapi akhirnya akhirnya goal. Itu hibah dengan surat pernyataan hibah diberikan ke desa. Nah, saya itulah wong sini kan pikiran dek-dek yang nasi mana eman lah lemah dijaluk gitu dan lain sebagainya. Tapi akhirnya boleh. Nah dibangun 475 juta. Terus lagi kita ditawarkan lagi mas, ini ada program ini jangan silakan bikin proposal. Ini dibantu lagi nih, bikin gazebo ini sama gazebo kecil yang pakai bambu tapi sudah pada hilang. Ini nggak hilang karena pakai besi, sehingga rayapnya radoyan. Nah kayu mungkin sudah habis. Nah betul. Kita dibantu 100 juta. Terus ada bantuan lagi yang sana 200 juta. Terus pokoknya hampir 1 miliar di sini. Bantuan yang tidak diminta tapi karena kita dilihat mungkin serius. Begitu. Makanya jenengan mas nanti kerja dulu. Ya, nek jaluk disit urungan nyatane. Gue kadang-kadang loh mau korat teman. Tapi buktikan dulu dengan kemampuan kita, ya kita nggak punya uang loh dari awal itu nggak punya uang sebesar pun. Misalnya makannya makan bawa sendiri gitu, beli rokok sendiri gitu, dan teman-teman tiap hari seperti itu. Tapi dengan begitu perhatian dari desa, perhatian dari pemerintah itu datang. Ini beneran ini. Nah ini sudah sampai di Brujul sini. Terus saya berkembang pikiran lagi sekarang, jadi di Peniron itu sudah menjadi desa wisata. Jadi desa wisata disamakan dari gabungan berbagai macam potensi yang kita kemas menjadi paket wisata. Ada budayanya, seni dan sebagainya, kita bikin paket, ada kuliner, ada mungkin agrowisata dan sebagainya, kita kemas, kita jual paket.
nek paket siji misalnya wong siji nyong ya nang peniron wis mam wis ngapa wis metang wis keliling desa wisata kiye berapa misalnya, oh 70.000, 75 sudah free semuanya termasuk wong brujul, termasuk wong agrowisata jambu, terus mungkin terus mengaring belajar apa kerajinannya nanti, terus mungkin ke kelompok tani ternak dan lain sebagainya, belajar seperti itu. Nah itu yang kita sedang garap. Jadi sekali lagi intinya teman-teman yang di desa Pedulur, monggo kalau kita punya niat ya diniati yang benar. Niatnya apa? Ya sebagai kontribusi kita sebagai generasi muda aja kudu bisa ngomong tok teneng orang maju, ayo maju tapi jenengan orang gelem obah ya orang arep maju ya. Desa arep maju arep ora ya namakan jenengan. Salah satunya di generasi muda ini. Nggih. Nek anukur rebahan bae ya misalnya rebahan turu trok ngelesek tangan sore ya rebahan karena live TikTok kamu kalau dodolan ya mungkin uli duit nek apa follower akeh ngukur dolanan uli duit ora kata jutaan sore turu misalnya ya sia-sia eman-eman umurnya gitu dimanfaatkan kalau memang punya tujuan itu laksanakan baik. Dan alhamdulillah komitmen teman-teman di sini, teman-teman Pok Darwis Bumdes ini ada 30 orang yang dari awal sampai hari ini masih komitmen. Ya. Dan masih ada kegiatan tiap bulan itu kumpulan dan arisan. Gitu. Dan kita sudah bikin kelompok tani ternak, kemana gitu. Kita bikin kelompok tani hutan, kita bikin kelompok apa lagi, pokdakan dan lain sebagainya. Biar kegiatannya tambah terus di samping wisata ada, ada kelompok tani ternak. Kemarin baru bantuan kambing dari desa Gibas, terus dari pemerintah kambing Jawa begitu. Jadi kita kembangkan terus itu ya apa maning sih nang desa. Nang desa kan bisanya kayak gue ya mengolah yang ada ya nang kota sih pirang-pirang kantor perusahaan apa nang desa kerja apa ya pol umpamanya pol nang desa pol paling dhuwur ya dari kepala desa mbok nang desa bae kayak gitu. Tapi jenengan kan masih muda, langkahnya masih jauh. Nek nang desa mentok mungkin bisa merantau nang kana dan sebagainya nang Jakarta bisa mengembangkan potensi yang dimiliki jenengan. Tapi nek nang desa ya kepriyen caranya bisa kontribusi ning desane maju ke kepriwe. Intinya seperti itu. Mungkin hanya itu Mas, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya atau apa ya monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Brujul itu nama gunungnya, tapi gunungnya ini ada 3 nama. Kalau jenengan dilihat di peta itu tidak ada Gunung Brujul, adanya namanya Gunung Serandil. Jadi ini gunung ini namanya itu 3. Gunung Brujul, Gunung Serandil, Gunung Gadung. Tapi yang terkenal di masyarakat sini adalah Gunung Brujul. Tapi kalau pecinta alam mengenalnya di sini itu Gunung Serandil. Di peta topografinya itu berbunyi Gunung Serandil. Nah, Gunung Gadung itu karena di sini banyak tanaman gadung. Gitu. Nah, terus saya waktu itu mikir bikin lama, bikin brand itu juga harus apa ya, harus sing gampang diingat orang dan mungkin menarik gitu. Saya mikir apa ya namanya, kalau misalnya tak bikin wisata alam apa kayak yang kurang menarik gitu, sehingga kita ini sudah dinamakan Brujul Adventure Park. Katanya kan keren. Bahasa Inggris berarti apa cuma Brujul Adventure Park gitu ya, Taman Petualangan Brujul. Nah kita namakan itu. Nah bikin brand kayak jenengan nanti juga brandnya harus mantap. Wates wisata tengah sawah Gedibra. Beda desa. Oke, apalah yang kira-kira orang menarik. Nek
Ya pada baik kita bikin brand itu harus menarik. Warung warung dijenengi warung ala kadar. Ya wong kerem ngono tok wis aduh salah kadar kae lah. Bisa bikin menarik di situ gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, Brucul dulu di sini itu ini ditanami pinus ini sekitar tahun 80-an. Dulu itu pernah ditanami padi sini, namanya padi gagak. Padi yang bisa ditanam di tidak di sawah tapi di ladang. Dan ada batu-batunya orang yang terus dikaitkan. Oh, itu mungkin karena batnya batu yang berucul-berucul itu yang kelihatan. Nah, dan lain sebagainya. Ini kalau menurut LIPI, menurut BRIN itu kan ini adalah serpian dari pecahan gunung api purba 1 juta tahun yang lalu. Kan boleh mikir angel banget 1 juta tahun yang lalu. Nah, cerita lagi di sini ini dulu itu tempatnya orang-orang Winasis, para wali, termasuk Pangeran Diponegoro. Ceritanya itu pernah ke sini. Sehingga di bawah itu ada batu tumpeng, di depannya ada batu sujudan, terus ada batu ambang, di sini aja batu tumpeng, itu di atas ada gua si dalang dan sebagainya. Karena itu ada ceritanya memang orang-orang pintar dulu. Yang saya tidak habis pikir sampai hari ini, saya itu pernah didatangi kiai, Pak. Kiai Pondok Pesantren Buntet Cirebon. Putranya Mbah Kiai Abdullah Abbas itu Kiai Khos dulu. Nah itu namanya Gus Ayib Abdullah Abbas. Itu ditemui orang saja sulit. Jenengan kesana sowan itu antrinya orang. Tapi pada waktu itu kesini, gitu loh. Kesini ngontak saya, Mas. Ini ada Pak Kiai dari Cirebon mau ketemu jenengan, mau diantar ke Berjul. Nah terus gimana? Ya, terus akhir saya jemput. Jadi Pak Kiai terus cerita sama Kiai. Mas saya itu terbayang-bayang Brujul sehingga saya harus bagaimana sampai ke Brujul. Begitu beneran. Ini bukan Kiai ben-ben, oke. Sekarang sudah almarhum. Nah terus ketemu saya, terus ngobrol sebentar. Ya sudah Mas, jangan ikut saya. Pak Kiai nih. Nah di situ, di batu itu, di batu depan batu tumpeng itu, di situ ada batu sujudan, di situ. Sudah di sini aja Mas, mujahadah di sini. Mujahadah doa bersama. Mas di sini mohon untuk dirawat ya dengan baik. Ini karena di sini tuh tempat dulu para orang-orang pintar ke sini, para wali di sini, termasuk Pangeran Diponegoro ke sini. Makanya jangan mohon dijaga dengan baik. Jangan kalau ketemu cewek cantik kayak gitu, itu juga hati-hati karena itu bisa saja jin sini yang berupa cantik banget itu. Ini beneran. Ini situs-situs bersejarah Mbak. Dulu ada pernah yang di sini di Batu Tumbang, tapi insya Allah sekarang sudah Pak. Itu jenengan foto, gini foto, jenengan foto di situ naik, itu kan makanya nggak boleh naik gitu, nggak boleh naik ke batu itu. Di foto naik, di batu itu naik, yang lain boleh dinaiki tapi itu jangan. Jenengan foto jilbaban, waktu itu ada yang foto jilbaban, tapi hasil fotonya udah jilbaban gitu. Nah terus bingung bocah, saya masih di sini terus, mas, nah mbak, aku foto jilbaban dan nyung orang jilbaban itu. Aku tulis itu. Oh ya, mungkin jenengan mestinya tidak naik di situ. Ya foto boleh tapi di bawah nggak bisa naik. Tapi orang apa? Orang jilbaban malah jadi aja. Nah, itu fakta ya. Ya cerita-cerita kayak gitu banyak di sini. Mungkin itu monggo Mas Abi. Saya ingin tanya sedikit Mas. Ini dulu kan saya pernah lihat di postingan statusnya siapa ya, ini kan Brujul itu pernah kerjasama dengan STIA itu karena menerima bantuan atau apa ya Mas, bisa dijelaskan bantuan pohon atau apa ya Mas itu?
bisa dijelaskan gimana itu awal mulanya itu biar mungkin bisa diterapkan nanti Ya, kita bantuan untuk jadi di wisata ini memang harus kerjasama dengan pentahelik, artinya dengan pemerintah dan perguruan tinggi dengan komunitas-komunitas yang lain itu penting. Maka di sini itu kita banyak bekerja sama dengan pemerintah pasti, baik pemerintah desa atau pemerintah kabupaten. Terus juga dengan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu biasanya ada lembaga pengabdian masyarakat. Disitulah ada program-program yang mungkin bisa diakses untuk bisa di desa A atau desa B dan lain sebagainya. Kemarin kita salah satunya dengan Universitas Putra Bangsa di sini. Jadi Universitas Putra Bangsa lewat lembaga pengabdian itu biasanya mengajukan proposal ke Dikti di sana untuk program apa pengabdian masyarakat, terus nanti itunya di sini gitu. Nah, terus akhirnya goal. Tapi ya ini prosesnya saya mengajukan proposal tahun lalu baru cair kemarin gitu lewat Putra Bangsa. Terus kemarin juga dengan Universitas Indonesia juga ada program ini mas, saya mau ada program ini dari pengabdian kampus, butuh tempat di desa yang berkaitan dengan wisata. Oh ya boleh di sini mas. Terus mengadakan kegiatan di sini dengan anggaran dari mereka gitu. Di luar yang KKN sih sering lah biasa. Dengan universitas, setiap universitas itu punya itu pasti punya lembaga pengabdian masyarakat yang bisa diakses itu. Maka di wisata ini penting nanti kerjasama dengan berbagai macam elemen. Nih, begitu mas. Nah ini di sini anggarannya kurang lebih 40 juta dari Universitas Putra Bangsa yang rencananya kemarin buat event lomba sudah, terus itu ada merpati pos, terus ada tanaman jahe, itu di sebelah sana kita tagih tanaman jahe dan tanaman yang lainnya. Ada pisang, ada jambu, ada kelapa dan lain sebagainya. Malah kita kebingungan boleh nandur kerja nanti mana nih kelapa nasi barang-barang. Nah, terus juga ada kelinci dan lain sebagainya. Ya artinya untuk memberdayakan mancing aja sih gitu. Makanya nanti kalau sudah itu dimulai ya monggo nanti minimal bisa gabung dengan teman-teman Pokdarwis. Saya kebetulan itu ketua FK Pokdarwis Kabupaten Kebumen yang membawai 50 wisata yang ada di Kebumen. Jadi dari Pantai Luguning sampai semuanya ini wisata itu di bawah bareng-bareng pengelolanya teman-teman Pokdarwis itu. Jadi kita setiap bulan itu ada pertemuan di setiap destinasi wisata. Bulan kemarin di Pacaron, terus sebelumnya di Meliwis, sebelumnya di Melati, terus bergilir terus setiap bulan sekali. Nanti kalau jenengan sudah jadi wisatanya ya tinggal kontak saja nanti biar gabung bersama Pokdarwis. Pentingnya apa? Di situ sharing ya kayak gini sharing. Oh nanggunmu kepriasi, mungkin ada masalah apa? Kadang-kadang kita juga undang pembicara anggota dewan atau dinas. Nah dinas pastilah, dinas pariwisata dan kebudayaan pasti setiap bulan itu ikut bahkan menyupport anggaran untuk kegiatan itu. Anggota dewan kita mintai misal aspirasinya nanti sogene bae lah gitu, undang anggota dewan pas pertemuan Pokdarwis, undang ini loh di sini ada wisata dan aspirasinya kasih sini gitu, paling kayak gitu. Nih, itu mas. ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada materi Mas Taufik yang saya hormati dan juga semuanya. Sedikit yang saya mau pertanyakan yang seperti yang tadi disampaikan pemaparan tuh kan banyak kendala-kendala untuk membuat desa wisata ini. Seperti bagaimana yang tadi dipaparkan, ada yang sulit orangnya tuh gimana ya. Dari sini saya mau bertanya bagaimana cara mengedukasi masyarakat desa yang tadinya kurang percaya akhirnya percaya itu seperti apa? Apakah dengan dikasih doa apa cabai apa gimana? Sehingga masyarakat itu ikhlas dan mendukung.
Ya mungkin cukup seperti itu aja dulu, kurang lebih ya gampang nambah. Tambah lagi nambah. Ya betul itu. Jadi yang punya lama tanah ini 57 orang itu tidak kita langsung kumpulkan. Saya sewani dulu, bicara hati ke hati, dari orang ke orang. Kalau nyong orang kuat, misalnya karena esi urung mantap, nyong perintah durai, lu dikasih ngomong ya. Gitulah. Jadi bicara hati ke hati, diyakinkan bahwa ini loh tujuannya, begini. Jadi harapannya seperti ini. Bicara ke hati, nek anu langsung dikumpul nah mungkinnya. Maka sebelum bangun ini saya tidak kumpulkan, saya tidak ngomong ke desa dulu. Waktu itu loh, waktu itu. Karena nek langsung waktu itu nyung kumpulan nang balai desa dikumpulakan kabeh, kayaknya orang ngandel. Wisata apa itu misalnya? Dimentang-mentangi begitu pasti. Tapi pertama kita kerjakan dulu, waktu itu saya hanya bersih-bersih dulu. Bersih-bersih terus ana wong teka. Lah nyombene baru pak tulung kumpulakan tokoh-tokoh masyarakat di desa, RT, RW semuanya. Saya ingin menyampaikan gagasan ini. Nah, sehingga dikumpulkan di balai desa semuanya, akhirnya tak sampaikan gagasan itu. Tapi wisana buktine, wisana sing tekang meneh gitu. Tapi nek awal-awal lagi hubungan apa-apa langsung kumpul wong kayaknya orang handel kayaknya. Pasti orang handel. Lah, apa sih orang mungkin pasti bisa itu. Nah, termasuk jalan ini. Nah, jalan ini yang pertama saya yakinkan dengan teman-teman door to door, baru ketika sudah mantap kita kumpulkan orangnya. Jangan lebih dulu lah. Bagaimana ping 20 boleh kumpulan ya, mah? Ping 20 ngelemah di jaluk lah. Ya, walaupun tiba namun desa lah ya, orang gue pribadi tapi gue mau desa. Akhirnya cool. Anak si sing rewel. Ki kepriye carane wong rewel ngengkel bae, tapi asline tuh wong kene iku. Asline wong Semarang iki. Anu kur dadi mantune wong kene. Angel, betok semua uli. Nah terakhir bingung buat pribadi, kapan ya? nah ini kita undang. Yang gampang boleh ngomong mas, ke baterainya bisa dikabe, mertuanya Rika uli, lah Rika kok malah uli, ke lemah mertuanya Rika uli, Rika tuh kene. KTP juara, orang di KTP, lo orang di KTP kok lebih misalnya gue. Tapi waktu gue dirubung, bilang dirubung. Keruknya naik gue digerek gitu, ya bisa merubah. Akhirnya sampai sekarang ya ikhlas di tangan, bahkan boleh dilebarin gitu.